MBG, publik menyampaikan terlalu dipaksakan, jumlah besaran anggarannya sampai-sampai memotong anggaran pendidikan. Penjelasannya? Program MBG itu bukan program yang hari ini dijalanin, besok langsung semua hasilnya kelihatan. Yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa juga adalah KIP. Ini berkurang jauh. Akhirnya kemudian mahasiswa melakukan demonstrasi menyalahkan MBG lah yang memotong KIP kuliah. Itu sama Penjelasannya sekali. bagaimana? Per kemarin kita pas di bulan puasa lebih dari 40 dapur itu sudah ditutup. Hasil sidang dari laporan-laporan yang masuk. Apalagi di bulan puasa ini, begitu MBG yang nilainya harusnya 10.000 ya. 10.000 kok begini? Ini emang harganya jauh lebih rendah daripada itu. Dan yang menarik adalah variannya tuh nggak sama. Di beberapa tempat bagus. Dan itu seringkali dijadikan percontohan. Tapi di tempat-tempat lain, Ya. para netizen kita membandingkan Indonesia dengan Jepang. Ketersediaan minyak kita saat ini hanya 24 hari. Halo, kita kembali lagi bersama dengan saya Prita Laura di podcast Penjaga Harapan. Dan kali ini kami sudah berhasil menghadirkan juru bicara dari Partai Gerindra, Mas Astrio Veligen. Halo, Mas Astrio, Mbak apa Prita. kabar? Alhamdulillah baik. Janjinya Mas Astrio datang ke sini, janjinya akan menjawab apa saja yang kita resahkan. Janjinya begitu tadi ya? Yes, janji harus ditepati. Jadi bisa menjawab apa saja yang kita akan tanyakan ya? Harus. Oke. Jawab dengan objektif, dengan terbuka apa adanya. Dan Nah. kalau ada kekurangan harus diakuin, tapi kalau misalnya ada yang baik juga harus kita komunikasikan. Nah, kita udah metain juga nih apa yang lagi diresahkan oleh publik. Yang perlu untuk dijelaskan nih sama Mas Astrio. Nah, ada beberapa isu yang sangat mengemuka saat ini adalah salah satunya MBG. Ya. MBG, publik menyampaikan terlalu dipaksakan, jumlah besaran anggarannya sampai-sampai memotong anggaran pendidikan. Penjelasannya? Jadi Mbak Prita, kita tuh perlu ngerti dulu. Pertama bahwa program MBG ini merupakan sebuah investasi. Investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah negara adalah ketika kita berinvestasi kepada anak-anak kita, Ya. pada sumber daya manusia kita, Ya. sehingga anak-anak kita bisa tumbuh besar dan dapat bersaing dengan Tapi anak-anak pendidikan dengan kan negara juga manapun. investasi. Betul sekali. Nah, maka daripada itu, bahwa betul program MBG itu sendiri memang dikategorikan sebagai program pendidikan. Makanya memang betul lebih dari 200 triliun postur daripada anggaran dari MBG melalui BGN itu masuk ke dalam postur anggaran pendidikan. Nah, pertama kita harus tahu dulu justifikasinya. Kenapa sih program MBG ini masuk atau dikategorikan sebagai program pendidikan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke aturan. Kita memiliki yang namanya Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Oke, Undang-Undang Sisdiknas memandatkan bahwa yang namanya anggaran pendidikan itu harus digunakan salah satunya adalah untuk operasional pendidikan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendefinisikan pendidikan? Apakah pendidikan itu hanya serta-merta aktivitas yang terjadi di dalam ruang kelas saja? Jawabannya adalah tidak. Karena pendidikan itu holistik. Pendidikan adalah sebuah proses bagaimana caranya kita menciptakan sebuah sistem pendidikan yang baik, kita menyiapkan sumber daya manusia kita, supaya mereka bisa bertumbuh sesuai dengan target daripada pendidikan itu sendiri. Jadi makan bergizi gratis termasuk di dalam pendidikan. Betul. Nah, saya ambil contoh dulu. Justifikasinya begitu. Saya ambil contoh dulu sebelum kita masuk ke MBG. Iya. Kalau katakanlah ada sarana-prasarana sekolah yang rusak, pipa airnya katakanlah bocor, lalu dilakukan perbaikan, itu pos anggarannya diambil dari anggaran pendidikan juga. Padahal pipa air bocor, ya bukan berarti itu berhubungan langsung dengan aktivitas di dalam kelas. Itu contohnya ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan MBG, korelasinya justru jauh lebih besar. Ini kan bicara soal fisik sekolah seringkali masuknya ke pendidikan memang. Karena kenapa? Karena yang namanya intervensi gizi itu, pemenuhan gizi yang cukup, itu sudah secara saintifik terbukti dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, baik dari sisi pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan kognitif anak-anak kita. Artinya kemampuan mereka berpikir, konsentrasi, itu sudah terbukti secara saintifik. Yeah. Dan ini sudah di-backup dengan penelitian. Dan kajian ini bukan dilakukan oleh kita. Yeah. Kajian ini dilakukan oleh PBB dari WFP, World Food Program, juga oleh Rockefeller Institution, yang menyatakan bahwa setiap rupiah atau dolar kalau mereka pakainya, intinya setiap rupiah yang kita spend di dalam program makan bergizi gratis itu dapat memberikan return at least 5 kali lipat up to 35 kali lipat.
Pertanyaan matriksnya apa? Apa yang membuat ARR Return bisa 5 kali Return sampai 35 dalam bentuk kali? apa? 5 kali lipat sampai 35 Kita harus kali lipat bagi. return dalam bentuk apa? Ada yang short term, ada yang medium term, ada yang long term. Kalau yang short term kita udah tahu pasti ada namanya penggerakan ekonomi lokal, ada juga namanya mempekerjakan pekerjaan lokal. Tapi yang berkorelasi dengan murid itu sendiri. Studi itu menyatakan bahwa dengan adanya intervensi gizi, maka tingkat kehadiran siswa meningkat. Tingkat partisipasi sekolah itu juga meningkat. Karena banyak anak yang sebenarnya walaupun sekolah sudah gratis, mereka tidak mau ke sekolah karena tidak ada, lebih baik milih bantu orang tua mereka di sawah. Ya. Tidak ada ongkos untuk jalan ke sekolahnya. Kalau di sekolah mau jajan juga tidak bisa. Jadi tingkat partisipasi meningkat. Dan terbukti meningkatkan tingkat akademis. Nah, ini diakumulasi secara long term. Selama masa pendidikan anak tersebut. Mulai jenjang anak tersebut, mulai dari primary school, dari SD, dari sekolah menengah, sampai ke perguruan tinggi. Itu berapa lama tuh untuk investasi seperti itu? Makanya, Baru kelihatan hasilnya tadi. itu yang kita bilang, 35 kali itu kan lipat adalah tadi. sebuah proyeksi long term. Program MBG itu bukan program yang hari ini dijalanin, besok langsung semua hasilnya kelihatan. Ada yang besok langsung kelihatan, terutama dari sisi ekonomi kerakyatan, dari sisi supplier lokal, dari petani nelayan kita, dari pekerja-pekerja di employ. Tapi dari segi pembangunan human capitalization-nya, itu adalah hal yang jatuh di jangka menengah sampai jangka panjang. Jangka pendeknya sudah kelihatan tingkat kehadiran anak-anak mulai mau masuk ke sekolah, mereka mulai mau attend classes. Yeah. Lalu selanjutnya konsentrasi mereka meningkat, sehingga capaian akademik mereka juga lebih baik. Didukung dengan pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif yang baik, ujung-ujungnya apa? Mereka mendapatkan prestasi akademik yang baik, dan ketika mereka suatu saat nanti masuk ke dalam working force, mereka memiliki human capitalization yang baik. Nah, pertanyaannya, jika memang kemudian konsepnya demikian, bahwa makan bergizi gratis ini menstimulasi pendidikan itu sendiri, sehingga kemudian masuk ke dalam anggaran pendidikan, kenapa kok tahun sebelumnya nggak seperti itu? Jadi kalau masuk dalam poster anggaran pendidikan sudah dari tahun 2025 sampai ke tahun 2026 sekarang juga akan dilanjutkan dalam poster pendidikan. Nah, kalau kita lihat data-datanya, ini menarik karena banyak orang masih belum dapat logicalnya, missing linknya. Orang tuh beranggapan dengan masuknya program MBG ke dalam poster anggaran pendidikan, ini akan mengurangi anggaran pendidikan yang lainnya. Seperti gaji guru, seperti renovasi sekolah, seperti beasiswa dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau kita lihat kan kita sudah memiliki namanya Undang-Undang APBN 2026, tidak ada satupun pos-pos daripada anggaran pendidikan inti yang dikurangi, yang ada justru adalah bertambah. Bukan hanya dari anggaran pendidikan itu sendiri. Kalau kita lihat daripada contoh revitalisasi sekolah. Tahun kemarin kita sudah revitalisasi 16.000 sekolah, tahun ini minimal 60.000 mau direvitalisasi. Itu peningkatan yang sangat drastis. Lalu pertanyaannya kok bisa MBG justru masuk, kok justru malah program-program ini anggaran naik? Jawabannya adalah banyak orang belum tahu ini adalah wujud daripada Inpres 1 tahun 2025. Nah, kenapa? Inpres 1 2025 itu mewajibkan efisiensi. Efisiensi itu bukan pengurangan ya, efisiensi itu bukan menghilangkan. Efisiensi itu adalah realokasi. Jadi dari belanja-belanja yang tidak produktif, tidak menyasar langsung ke tujuan utama daripada anggaran tersebut, direlokasi menjadi anggaran-anggaran yang berdampak langsung terhadap fungsinya, dalam hal ini fungsi pendidikan. Apa sih dampak daripada Inpres 1 terutama dalam poster anggaran pendidikan? Saya mau contoh sedikit, Mbak Prita. Dulu, kalau misalnya ada perjalanan-perjalanan dinas yang berlebihan, dengan tujuan untuk katakanlah rapat evaluasi penggunaan dana BOS, itu perjalanan dinasnya dihitungkan sebagai dana pendidikan juga. Benar kan ya? Nah ini kita bilang, ini nggak perlu. Bukan berarti meeting tetap perlu, tapi dilakukan secukupnya. Jangan setiap minggu bolak-balik meeting. Atau pengadaan APK. Itu bisa dipahami ya, bahwa memang hal-hal itu perlu untuk kemudian diefisienkan. Begitu. Nah yang juga jadi pertanyaan, oke, dana BOS ada, tetap. Revitalisasi sekolah ada. Yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa juga adalah KIP. Ini berkurang jauh. Akhirnya kemudian mahasiswa melakukan demonstrasi menyalahkan MBG lah yang memotong KIP kuliah. Itu sama Penjelasannya sekali, bagaimana? Itu sama sekali tidak. Karena gini, kalau kita lihat pemerintah tuh mendiversifikasi program beasiswa yang diberikan. Jadi jangan lupa, kita LPDP kita saat ini sekarang difokuskan kepada STEM. Lalu ada juga inisiatif daripada beasiswa Garuda. Ya, KIP sendiri itu juga merupakan tetap akan diberikan terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu. Ya. Jumlahnya sama? Jumlahnya sama. Jadi tidak berkurang? Tidak berkurang. Tapi seleksi daripada penggunaan dana tersebut itu adalah yang harus diprioritaskan. Jadi yang benar-benar berhak untuk mendapatkan anggaran tersebut adalah memang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan. Beberapa mahasiswa menyampaikan di kampusnya berapa, dulu jumlahnya berapa, sekarang turun. Makanya. Itu bagian dari seleksi atau pengurangan? Betul. Jadi begini, ini kan kita harus bekerja dengan erat dengan perguruan tinggi yang ada. Tapi pada dasarnya KIP ini merupakan program memang didesain untuk anak-anak kita supaya dapat menempuh pendidikan tinggi. Itu adalah spirit utamanya.
Dan sudah ada alokasi-alokasinya. Tujuan utama daripada KIP itu adalah supaya bagaimana caranya anak-anak yang terutama dari golongan tidak mampu itu tetap dapat menikmati pendidikan. Tapi kalau kita berbicara accessibility, program daripada pemerintah untuk memberikan accessibility terhadap pendidikan, baik dari segi status sosial ekonomi yang kurang mampu, sampai kepada anak-anak terbaik bangsa, itu semua sudah diberikan. Saya berikan contoh. Misalnya anggaran pendidikan yang diberikan untuk anak-anak dari Desil 1 dan Desil 2. Pemerintah telah meluncurkan lebih dari 160 sekolah rakyat. Iya. Ini ditujukan untuk anak-anak yang paling tidak mampu. Lalu bagaimana dengan anak-anak paling pinter? Anak-anak paling pinter tahun ini kalau nggak salah akan dibangun 16 Iya. sekolah Tapi Garuda. pertanyaan saya tadi belum terjawab. Jadi KIP kuliah tidak dikurangi? Menurut Yang- perhitungan Gerindra? Gini, kalau anggaran keseluruhannya itu tidak dikurangi. Tetapi redistribusi daripada KIP itu yang harus dibuat lebih tepat sasaran. Itu ya. Jadi argumennya redistribusi. Ini fokus kepada Betul. redistribusi. Anggaran itu harus Baik. digunakan dengan setepat-tepatnya. Ya. Harus tepat sasaran. Baik. Ya kan? Nah, lagi yang juga meresahkan banyak di ruang publik ini adalah sekarang makin bermunculan berbagai diferensiasi kualitas MBG. Banyak sekali konten-konten di sosial media menampilkan, apalagi di bulan puasa ini, begitu MBG yang nilainya harusnya 10.000 ya. 10.000 kok begini? Ini emang harganya jauh lebih rendah daripada itu. Dan yang menarik adalah variannya tuh nggak sama. Di beberapa tempat bagus. Dan itu seringkali dijadikan percontohan. Tapi di tempat-tempat lain Ya. kacau seperti itu. Bagaimana ini Jadi pertama tidak. pengawasannya? Kalau memang ini tujuannya adalah untuk kemudian mencerdaskan bangsa, ini kan harus benar-benar dikawal. Setuju. Jadi pertama adalah mungkin lebih tepatnya bukan blanket cost ya. Jadi bukan 10.000 satu untuk semua karena kan tergantung daerah. Supply chain masing-masing juga berbeda. Jadi kurang lebih memang itu berkisar di antara 10 sampai 15.000 tergantung dari daerah, supply chain dan harga komoditas dan sebagainya. Tapi kita nangkep maksudnya. Maka daripada itu kalau kita lihat kemarin selama di bulan puasa, itu BGN telah melakukan sidak dan kalau nggak salah sekitar 43 total dapur yang tidak sesuai dengan dengan standar mutu yang telah ditetapkan itu diambil tindakan tegas untuk langsung ditutup. Kenapa? Karena ini penting. Konsep yang kita gunakan kan adalah menggunakan sistem desentralisasi, ya kan? Kita menggunakan dapur-dapur yang akan mendistribusikan ke beberapa sekolah-sekolah. Dari hal ini, BGN itu sudah menerapkan standar mutu, SOP, dan bahkan ada personal daripada BGN sendiri, yaitu kepala dapur di setiap SPPG untuk memastikan bahwa SOP ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Dalam implementasi, tentu saja akhirnya kita temukan ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi, karena kita berbicara masalah food safety. Kita berbicara ini masalahnya adalah makanan yang akan dimakan oleh anak-anak kita. Jadi zero tolerance. Bagaimana caranya? Dengan kita memiliki sampai hari ini sudah lebih dari 24.000 dapur yang telah beroperasi, intervensi teknologi sudah mulai dilakukan. Ya, kita berbicara dulu rangka untuk mitigasi, kalau bisa untuk preemptif dulu. Jadi sudah dilakukan intervensi dari teknologi dengan menggunakan CCTV untuk make sure bahwa SOP semuanya dilakukan baik dari mulai dari penyiapan bahan baku, penyimpanan bahan baku, menyiapkan makanannya, packagingnya, sampai deliverynya, itu dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Lalu juga sudah dilakukan intervensi memperbaharui SOP dengan mengadakan equipment juga yang baru. Contohnya apa? Ada mesin cuci ompreng. Supaya memastikan jangan sampai lagi menggunakan, mohon maaf, air yang tidak higienis untuk mencuci bekas ompreng, itu misalnya. Atau dengan menggunakan test kit. Test kit ini dilakukan untuk sampling supaya jangan sampai makanan dikirimkan itu tidak layak konsumsi atau membahayakan anak kita. Ini semua langkah mitigasi. Tetapi ketika nyampe di sekolah-sekolah, kami harus mengakui bahwa memang kita harus akui tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah SOP itu. Ada beberapa tidak sesuai dari segi kualitasnya. Nah, inilah kenapa BGN juga sudah membuka hotline. Kalau kita ingat nomornya ada nomor hotline 127, bahkan ada nomor WA-nya juga. Itu terbuka untuk publik. Semua orang bisa WA, bisa ngambil foto, ini dari sekolah mana, dan itu akan langsung ditelusurin. Iya, karena kalau kemarin awal ini berganti nih isunya. Kalau dulu adalah keracunan. Wow, keracunan sekarang udah gak kedengeran nih isunya. Tapi sekarang isunya keluar adalah makanan yang under dari standar yang ada. Terus dari sisi harga juga, apalagi di bulan puasa ini yang dibawain pulang juga under. Terus kemudian juga banyak makanan-makanan yang diberikan juga malah dokter-dokter ahli gizi menyampaikan bahwa ini malah gulanya tinggi, malah nggak bagus, bahkan bikin anak obesitas dan sebagainya. Jadi kita definisikan dulu under ya, supaya kita make sure bahwa persepsi kita apakah ini under atau tidak, itu adalah assessment secara objektif. Objektif maksudnya apa? Misalnya, kalau saya gambarkan ada roti yang diperkirakan harganya 1.000, ada kurma 3 biji, ada kacang.
Jadi kita persepsi sama dulu. Misalnya, karena gini, Iya. ada orang misalnya bilang under itu karena ekspektasinya mungkin daging sapi, tapi yang datang daging ayam. Daging ayam kan harga lebih murah. Kita bukan berbicara seperti itu. Kita berbicara karena standar SOP daripada program MBG adalah kecukupan kalori dan kecukupan gizi. Jadi kalorinya dihitung, anak ini umur sekian, butuh kalori sekian, dengan nominal protein Iya. sekian, dengan nominal karbohidrat sekian, dengan nominal serat sekian. Ini yang dipastikan SOP-nya. Betul, di dalam kenyataan di praktek di lapangan, bahkan kami sendiri menerima banyak laporan ada penyimpangan-penyimpangan. Loh kok yang dikirim seperti ini? Atau mungkin kadang-kadang ada juga baru dapur, harusnya ayamnya 1 potong, ini mungkin 1/4 potong. Ada. Nah inilah kenapa kita justru bukannya anti kritik, justru kita mengajak masyarakat untuk melaporkan ini secara aktif kepada BGN. Kenapa? Supaya para mitra-mitra kita juga menyadari bahwa SOP itu memang harus dipatuhi karena ini sudah eranya digital. Jadi tadi Tidak ada lagi ruang untuk berapa banyak berkompromi. dapur yang sudah ditutup? Per kemarin kita pas di bulan puasa lebih dari 40 dapur itu sudah ditutup. Hasil sidak dari laporan-laporan yang masuk. Oh Itu ini ya. ada begini, langsung ditindak langsung. 40 dapur harus ditutup. Itu diantaranya ada yang milik para pejabat begitu? Itu tidak ada pandang bulu sama sekali. Kita tidak membedakan ini yayasan ini punya siapa. Yang penting kalau dia sudah menjadi mitra BGN dalam bentuk SPPG, SOP-nya baku. Ini kalori, ini gizinya seperti ini cara penyiapan makanannya. Kalau menu bisa divariasikan, karena setiap daerah beda-beda. Tapi standar, mutu, gizi itu 100%, nggak ada masalah ini punya siapa. Semuanya firm, SOP-nya ketat. Baik, satu hal lagi yang juga menjadi keresahan publik mengenai MBG adalah soal pengangkatan SPPG. Baru sebentar bekerja sudah langsung diangkat. Sementara para pelayan kesehatan begitu yang sudah bertahun-tahun ngantri, guru-guru honorer yang selama setiap hari berjuang untuk berangkat ke sekolah saja berjuang begitu ya, masih underpaid gitu dengan gaji honorer. Jadi kita perlu Ini mengerti dulu, penjelasannya bagaimana? memang ini merupakan pengangkatan guru honorer itu kan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 2025 sudah dilakukan moratorium rekrutmen honorer tenaga honorer baru. Jadi sudah tidak boleh ada perekrutan tenaga honorer oleh pemerintah daerah. Sekarang fokusnya adalah backlog-nya sangat panjang. Ya, jadi yang honorer ini sekarang tujuan utamanya adalah mengangkat para honorer ini antara menjadi P3K, menjadi ASN, atau ada juga yang namanya P3K paruh waktu. Tapi ini diangkat supaya tidak menjadi honorer lagi. Permasalahan selama ini adalah karena tidak ada regulasi yang mengatur, pemerintah daerah mungkin karena mereka merasa butuh atau karena alasan apapun, mereka terus-menerus merekrut daripada tenaga honorer. Tapi tenaga honorer ini kan sebenarnya adalah kewajiban daripada pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Tapi kita tidak membedakan. Makanya di tahun kemarin, insentif untuk tenaga honorer itu dinaikkan menjadi Rp400.000. Ya kan? Walaupun sebenarnya ini adalah tanggungan daripada pemerintah daerah. Nah, jadi yang sekarang dilakukan adalah untuk tenaga-tenaga honorer yang berada di daerah-daerah, Termasuk juga tenaga kesehatan? termasuk juga tenaga kesehatan, fokusnya adalah kalau kesehatan karena memang masih ada kebutuhan di beberapa daerah, itu mungkin masih bisa diperbolehkan. Tapi khususnya untuk tenaga didik, kita fokusnya sekarang adalah bagaimana caranya mengangkat honorer-honorer ini menjadi P3K dan ASN. Kalau menyangkut dari pegawai BGN itu sendiri, itu kan karena memang BGN ini kan memang adalah bagian daripada institusi kementerian pemerintah pusat. Ya, jadi itu pun kan dilakukan secara bertahap, ya tidak langsung semuanya, ya ada jenjang yang dilakukan. Tapi pada dasarnya adalah perekrutan ASN, pengangkatan seseorang menjadi ASN atau menjadi P3K itu dilakukan harus berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Kita jangan sampai, ini mohon maaf, mungkin tidak butuh-butuh amat, tapi kita tetap untuk merekrut honorer. Yang ujung-ujungnya adalah permasalahan kesejahteraan. Yang dimasalahkan ini yang udah ngantri lama. Ngantri lama tiba-tiba disalib antriannya. Gitu. Itu yang bikin dan proses ini kan gini, kita makanya dari pemerintah pusat lama untuk diangkat kemudian disalib. Selalu minta pemerintah daerah untuk merapikan data-datanya supaya nama-nama ini dapat segera mungkin diproses untuk menjadi ASN. Tapi pada dasarnya, Mbak Prita, komitmen pemerintah adalah bukan sama sekali bukan mengabaikan para tenaga honorer kita, tapi justru kita ingin sebisa mungkin untuk mempercepat proses supaya mereka bisa dinaikkan menjadi ASN. Nah, kedepannya kita juga harus berbicara daripada postur anggaran kita. Ya kan? Nah, maka daripada itu kita harus mengapresiasi juga bahwa kinerja pemerintah di 2 bulan pertama ini harus diacungi jempol. Di bulan Januari 2026, Mbak Prita, total penerimaan negara itu naik 9,5% year on year. Di bulan Februari naik 12%. Gini, hutang ini kalau kita bicara secara nominal, itu kemungkinan besar jumlahnya pasti naik. Ya. Kenapa? Karena GDP kita juga bertumbuh. Yang harus kita jaga itu adalah rasio hutang terhadap PDB kita. Yang hari ini berada di angka 40%. Jadi 40% itu aman atau enggak? Sangat aman.
Karena yang dimaratkan oleh undang-undang adalah rasio hutang terhadap PDB kita di bawah 60%. Itu juga salah satu golden standard ketika Eurozone dibentuk tahun 90-an, negara-negara yang mau masuk ke dalam Eurozone pada saat itu harus diwajibkan rasio hutang terhadap PDB di bawah 60%, termasuk dari defisit APBN kita tidak boleh lebih dari 3%. Itu semua pakam-pakam itu kita pegang. Jadi kalau kita berbicara nominal, ini banyak orang salah kaprah. Secara nominal pasti akan bertumbuh. Tapi yang perlu dijaga itulah rasio hutangnya, itu pertama. Kedua adalah peruntukan pembiayaan itu adalah untuk apa? Untuk apa? Nah, kita saat ini adalah, misalnya contoh, tahun ini APBN kita 3.700, 3.800 triliun. Ya kan? Lalu target pendapatan kita sekitar 3.000 sampai 3.100 triliun. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau mencukupi kebutuhan daripada APBN kita, yang semuanya digunakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Jawabannya kan sisa kekurangannya harus diambil daripada pembiayaan-pembiayaan. Tapi ini merupakan pembiayaan yang produktif. Kalau kita tidak mengambil pembiayaan ini, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi jadinya pembangunan kita nggak jalan. Intervensi gizi kita, pendidikan kita, kesehatan untuk masyarakat kita, jadinya semua tidak mencapai target yang kita inginkan. Ya memang ini ya, jadi akhirnya pertanyaan publik ini jadi cuma satu pertanyaannya gitu ya, yang banyak muka. Sebenarnya kita tuh lagi punya uang nggak sih? Oh, uang ada. Kita lagi punya cukup uang nggak sih untuk membiayai program-program besar presiden? Oh, jelas. Pertanyaannya jadi begitu akhirnya publik. Jelas Kita ada lagi dong. punya uang nih. Jelas ada dong. Kan kita bisa lihat dari postur APBN Kita lagi punya uang yang cukup. Kita punya uang cukup. Tahun kemarin aja kan kita punya pendapatan hampir kurang lebih 3.000 triliun. Itu pendapatan. Itu sudah terrealisasi di tahun 2025. Lantas kenapa harus ada pemotongan transfer ke daerah? Jadi begini, kalau kita berbicara pemotongan, ini sebenarnya diksi pemotongan ini kurang tepat, ya. Karena pemotongan kesannya jadinya anggaran yang tadinya harus dinikmati oleh daerah tidak jadi dinikmati oleh daerah. Kesannya kan gitu kalau dipotong ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita berbicara jumlah daripada TKD itu sendiri, memang terjadi penurunan. Di APBN 2026 itu sekitar 700-an triliun jumlah TKD-nya. Menurun dari tahun sebelumnya yang kurang lebih sekitar saya nggak salah 900-an triliun ya. Tapi sebenarnya di balik penurunan TKD ini terjadi peningkatan belanja pemerintah pusat yang nominalnya itu mencapai 1.300 triliun. Ya, ini belanja daripada pemerintah pusat tok, ya kan? Artinya apa? Belanja pemerintah pusat ditingkatkan dan belanja-belanja pemerintah pusat ini ujung-ujungnya adalah akan disalurkan kembali ke daerah-daerah melalui program-program yang memang orientasinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa aja? Banyak. Kita berbicara dulu dari stimulus-stimulus ekonomi yang selalu diberikan oleh pemerintah. Baik itu dari untuk desil terbawah, kita memiliki program bantuan sosial maupun bantuan tunai. Kita untuk middle class, kita memiliki bantuan untuk tiket transportasi, diskon tarif berbagai jenis transportasi untuk menginisiat mobilisasi. Pemerintah juga menggalakkan 100.000 magang berbayar. Anak-anak yang baru fresh graduate, mereka bekerja bukan di perusahaan-perusahaan BUMN aja, semua perusahaan dibuka kesempatan mengambil intern, dan intern ini dibayar oleh negara gitu loh. Ini salah satu bentuk intervensinya lagi. Lalu ada juga program yang tadi kita udah bahas, makan bergizi gratis, yang memiliki dampak ekonomi kerakyatan. Karena ini kan redistributing of wealth. Kita mengkapitalisasi, kita mengempower local fishermen, kita punya local farmers, ya kan, local UMKM semua kita berdayakan. Lalu jangan lupa ada program KDMP yang tujuannya adalah bagaimana caranya setiap desa ini bisa bergerak sebagai sebuah business unit, meng-offtake komoditas unggulan daripada setiap desa dan kelurahan di Indonesia, lalu mengintegrasikan ini antara ke supply chain program pemerintah, supply chain swasta, atau bahkan ke pasar ekspor secara global. Ya, saya pernah mendengar narasi pemerintah yang menyampaikan bahwa sebenarnya uang yang mengalir ke daerah itu tidak berkurang karena ada program-program lain yang malah naik, dikuatkan di daerah. Cuman yang menarik sebenarnya keluhan di daerah ini, daerah udah mulai hitung-hitungan nih Mas, udah mulai hitungan nih berapa MBG yang masuk ke daerah saya, berapa KDMP, berapa, pokoknya pada intinya dari yang diambil ini lebih besar yang diambil, sudah mulai hitung-hitungan seperti itu. Dan yang kedua yang paling juga dikeluhkan oleh daerah ini adalah, oke, program-program tersebut masuk, tapi tidak untuk memenuhi pelayanan dasar yang merupakan kewajiban dari daerah. Daerah ini kan ada kewajiban pemenuhan standar pelayanan dasar SPM oleh Kemendagri. Betul. Itu adalah yang harus dipenuhi. Ininya nih nggak masuk ke situ. Sementara yang mereka butuhkan juga itu untuk memenuhi standar pelayanan dasar kepada publik, masyarakat di daerah. Makanya begini, pengurangan daripada TKD. Jadi alokasi kantongnya tuh kurang tepat kepada yang harusnya menjadi prioritas, itu standar pelayanan dasar publik begitu. Nah begini, jadi anggaran TKD yang dikurangin dan dialihkan menjadi belanja pemerintah pusat yang ujung-ujungnya adalah dialirkan ke daerah itu juga, itu dikurangin dengan proporsionalitas. Dengan proporsionalitas apa? Yaitu adalah mempertimbangkan apa yang
persis yang tadi Mbak Prita baru sampaikan, yaitu adalah pelayanan dasar yang tetap harus berjalan. Itu pertama. Kedua adalah kita kan dalam melakukan keputusan itu kan harus berbasis data, trajektori historis di masa lalu, dan juga forecast kita dan diselaraskan dengan strategi daripada pemerintah ke depannya. Kalau kita lihat misalnya di tahun 2025, di sampai kuartal terakhir, kuartal 4 tahun 2025, optimalisasi daripada belanja daerah itu masih belum optimal, Mbak. Masih banyak dana-dana yang ketika sudah dikirim ke daerah, itu mengendap. Ada yang dijadikan deposito, ada beberapa mungkin dibelikan bonds, ya kan? Padahal inti daripada transfer ke daerah itu adalah duit dikasih ke daerah untuk disalurkan menjadi program, dinikmati masyarakat, perbaikan infrastruktur, baik untuk program-program yang berbasis kemasyarakatan dan sebagainya. Tapi nyatanya penyerapan itu kita lihat secara tren ini kayaknya kurang cepat. Nah, ini justru bagian daripada langkah pemerintah pusat membantu pemerintah daerah. Kenapa? Karena kita bukan membedakan, kita pemerintah pusat, Anda pemerintah daerah. Tidak. Kita kan satu kesatuan. Kita satu kesatuan bagaimana cara kita sebagai pemerintah itu melakukan kebijakan-kebijakan ataupun intervensi-intervensi yang memang harus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, justru ini dialihkan. Kita membantu kinerja daripada daerah. Sebagai contoh, intervensi gizi yang dilakukan dalam program MBG. Yang menikmati kan adalah anak-anak di daerah-daerah itu juga. Yang menikmati hasilnya juga adalah petani, nelayan, UMKM dari daerah-daerah itu juga. Yang ujung-ujungnya... itu juga masalah tuh, Mas. Karena ternyata prakteknya di banyak daerah asalnya bukan dari petani di sekitar, asalnya di supplier besar, karena petani sekitar nggak bisa memastikan keberlanjutan penyediaan sesuai dengan kebutuhan dalam partai besar. Begitu. Jadi begini, satu kita harus berbicara terhadap prinsip daripada MBG itu sendiri. Ya. MBG ini ditujukan, sebenarnya filosofi utamanya adalah supplier yang diutamakan itu harus supplier lokal. Petani, peternak, nelayan, semua harus lokal. Tapi ketika dihadapkan dengan beberapa tantangan, misalnya kebutuhan satu hari telur, katakanlah satu dapur 100 biji misalnya contoh. Tapi yang hanya mampu disuplai dari petani-petani peternak lokal misalnya hanya 30, 40 atau 50. Sisanya dari mana? Kan kita tidak bisa, ya udah nanti kalau besok ada baru. Program ini kan kalau butuh 100 telur harus tetap ada 100 telur. Jadi sebenarnya short term solutionnya adalah memang memilih supplier-supplier dalam beberapa kasus saja. Ketika daerah tersebut supply-nya belum ready, adalah dengan untuk supaya mengambil dari supplier yang sudah besar. Itu betul. Tapi yang kedua adalah jangan lupa kita memiliki satu lagi program, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih tujuannya adalah untuk mengintensifikasikan, mengoptimalisasikan local produce atau local commodities dari setiap daerah. Jadi kita mau make sure koperasi desa nanti bisa dibuka peternakan-peternakan baru. Dengan asas koperasi, dengan ekonomi Pancasila. Dikelola bersama oleh petani-petani kecil, bukan skalanya besar-besar, tapi kecilnya mereka berhimpun, berkumpul, mengoptimalisasi bisnis proses mereka, output lebih banyak, ini diintegrasikan dalam program MBG. So, pertanyaannya, jadi kalau misalnya, apakah filosofi utama MBG adalah mengempower petani kecil, nelayan kecil, UMKM kecil? Ya, itu justru yang diprioritaskan. Tapi manakala kecukupan itu belum ada, short term solutionnya adalah dengan ngambil dari yang sudah siap terlebih dahulu, mungkin dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan besar, ya. Tapi ke depannya yang tetap kita utamakan adalah bagaimana caranya dari petani kecil, nelayan kecil yang bisa mensuplai. Dan yang tidak kalah penting, Mbak Prita, kita jangan menyudutkan korporasi-korporasi besar seakan-akan kita tidak boleh membeli dari mereka. Susu apa kita tidak boleh. Karena mereka juga merupakan perusahaan yang berdiri secara legal, mereka memperkerjakan pekerja-pekerja Indonesia, benar kan? Mereka berkontribusi terhadap negara melalui pajak. So, tidak ada salahnya untuk bekerja sama dengan Cuma mereka. kalau kita bicara soal, ada gap ini Mas, antara konsepnya menggerakkan ekonomi kerakyatan, begitu ya, dengan tadi, actualnya yang sekarang terjadi, kita belum bicara soal Koperasi Desa Merah Putih yang sedang dalam proses ya, adalah kebutuhannya banyak tapi supply-nya nggak bisa sebanyak itu. Jadi akhirnya yang bisa secara kontinu menyediakan kebutuhannya lagi-lagi adalah supplier-supplier besar. Jadi cita-cita mensejahterakan petani-petani lokal ini nggak nyampe sejauh ini. Oke, itu yang mungkin sedang dalam proses. Tadi yang Mas bilang, kita menunggu nih ketika Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai pengumpul dari semua potensi daerah. Termasuk agenda food security kita. Ya kan, di mana cetak sawah, intensifikasi daripada lahan-lahan sawah itu dimaksimalkan. Tujuannya apa? Untuk mengempower petani-petani kecil kita. Kita mau bikin desa nelayan, ya kan, dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, baik itu dari pom pengisian solar, baik itu dari kapalnya sendiri, baik itu dari cold storage-nya, ya kan, infrastruktur ini dipersiapkan. Nanti dengan agenda food security ini, Mbak Prita, percaya deh,
kita dalam waktu yang tidak terlalu lama akan semakin besar kontribusi daripada petani, nelayan, dan UMKM kita yang akan mensuplai bukan hanya ke program-program pemerintah seperti MBG, tapi bisa mensuplai daripada domestic supply chain kita, bahkan bisa masuk ke dalam retailer-retailer swasta, atau bahkan yang sekarang sudah di dalam pipeline kita untuk beberapa komoditas kita lagi persiapan untuk ekspor ke pasar global. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat sebenarnya konsep dari KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih ini sebenarnya konsepnya memecahkan solusi-solusi rantai distribusi yang di daerah, juga kemudian kemiskinan struktural di daerah dan desa. Hanya memang ini masalahnya program ini belum benar-benar mulai, ributnya udah banyak juga nih masyarakat begitu ya. Akhirnya membuat kesangsian yang begitu besar. Termasuk juga masalah pemotongan dana desa untuk kemudian nanti mencicil pembentukan KDMP. Bagaimana rasionalisasinya? Jadi begini, dana desa itu kan digunakan sebagai base kolateral. Karena kan anggaran digunakan, ini kan semuanya di bawah holding Agrinas Pangan. Ya kan ya? Jadi tersentralisasi di bawah Agrinas Pangan supaya secara administrasi, supaya dari segi pengajuan semuanya lebih tertib, semuanya administrasi. Ada Agrinas Pangan yang mengajukan kredit ke Bank Himbara. Ya kan? Salah satu kolateral yang digunakan tentu saja adalah adanya jaminan daripada dana desa itu sendiri. Karena memang fungsi daripada dana desa adalah dana yang diberikan ke desa untuk aktivitas di desa tersebut. Aktivitas perekonomian, perbaikan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana. Sehingga memang Koperasi Desa Merah Putih secara tupoksi tidak maksa untuk masuk ke dalam klasifikasi anggaran desa. Itu pertama ya. Klasifikasi masuk. Dan bank menggunakan ini hanya sebagai jaminan bahwa ini adalah sebuah penyaluran kredit yang aman. Karena amit-amit kalau sampai ada apapun, misalnya default, ada jaminan yaitu dana desa yang bisa dipakai. Itu pertama. Tapi kedua, kita harus ingat, pembiayaan atau pembayaran cicilan daripada kredit bank yang nanti akan diambil, itu nanti akan dibiayai melalui operasionalisasi daripada KDMP itu sendiri. Karena koperasi itu sebenarnya apa? Business unit. Apa yakin Mas? Maksudnya misalnya dalam waktu 1 semester bisa ngumpulin let's say cicilan 600 juta. Cicilan kan tidak langsung dibayar sekaligus, ya kan tenornya panjang, ya kan? Dan kita akan dapat bunga yang sangat-sangat kompetitif juga, ya kan? Ketika ada penyaluran dari Bank Himbara untuk program Koperasi Desa Merah Putih, bunganya selama berapa? 6 kali bukan? Tergantung. Pemotongan? Jadi tergantung. Itu dari dana desa untuk mencicil dari sejumlah 1,6 miliar atau 2? Tenornya berbeda-beda, tergantung dari kemampuan masing-masing, tapi pada dasarnya ada safeguard dari dana desa itu yang bisa dipakai. Ya kan? Nah, tapi kedua adalah kedepannya untuk membuat Koperasi Desa Merah Putih ini independen, bukan hanya untuk membayar cicilan, tapi untuk menghasilkan profit, Mbak Prita. Jadi ini benar-benar seperti mengelola korporasi, ya kan? Meng-offtake dari petani dengan harga pasar, harga sewajarnya, bukan harga tengkulak, bukan harga middleman, ya kan? Harga sebenarnya. Lalu ini dioper ke dalam supply chain, baik itu program pemerintah, baik itu ke swasta atau bahkan ke ekspor. Koperasi ini memiliki margin, profit margin. Sebagian dari profitnya tentu saja akan dibayarkan untuk membayar kewajiban yang harus dibayarkan. Kalau memang ada kewajiban hutang harus dibayarkan. Tapi sisanya apa? Sama seperti kita manage perusahaan, ada untung. Cuman bedanya kalau di perusahaan, baginya dividen ke pemegang saham. Kalau ini keuntungannya dibagi ke pengurus. Karena koperasi itu essentially dibentuk oleh pengurus-pengurus dari desa setempat yang berhimpun dan membentuk koperasi ini secara bersama-sama. Nah, ini juga yang membingungkan. Ketika kemudian di koperasi baru berjalan, saya sudah mengunjungi beberapa koperasi Desa Merah Putih yang sudah jalan ya, di beberapa daerah termasuk juga di Bali. Saya ngelihat memang faktor kemampuan dari dan entrepreneurship dari pengurusnya ini penting banget nih Mas. Sangat penting. Sangat penting untuk kemudian bisa menggerakkan bisnis tersebut. Sangat penting. Nah, memang menjadi kendala adalah kemampuan dari teman-teman saudara-saudara kita pengurus di desa ini untuk kemudian menjadi tiba-tiba switch menjadi entrepreneur itu kan nggak mudah. Betul. Gitu ya. Sementara untuk memulai usaha mereka sudah harus punya kewajiban membayar, menyicil utang, kemudian juga harus punya kewajiban juga untuk kemudian membagikan sisa hasil usaha. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu ribut-ributnya nih Mas. Ini kalau kita kan tadi kan bicara, kita boleh nanya apa aja kan yang diributin oleh netizen dan masyarakat. Gimana nih Mas? Kita jadi gini, kunci utamanya adalah pendamping. Setiap koperasi ini tidak boleh dibiarkan dilepas begitu saja, karena betul, mungkin sebagian ada yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha, belum mengerti caranya melakukan pembukuan yang baik, seperti apa. Ini kan semua adalah rambu-rambu yang harus dipatuhi. Mendobrak inovasi-inovasi bisnis aja belum kepikiran. Betul, makanya. Warga desa. Betul, ya? makanya harus dilakukan pendampingan, ya, dan pendampingan ini akan dilakukan. Jadi nanti setiap koperasi itu akan didampingi oleh orang-orang yang memang sudah dilatih
bagaimana caranya mengelola sebuah unit bisnis dengan benar, ya kan, melakukan pembukuan dengan benar, melakukan semuanya dengan transparansi dan dengan akuntabilitas. Kedua adalah kita juga nanti bukan hanya kita juga mengajak daripada sekarang uangnya kita tanya, uangnya dari mana? Uangnya kan banyak kan dari kredit dari Bank Himbara, ya kan? Di mana-mana kalau kita udah pengalaman nih misalnya ya, kita kalau korporasi kita minjem duit dari bank, bank itu pasti akan sering nelpon kita. Gimana Pak? Ada yang bisa kami bantu? Ada yang kurangnya di mana? Kenapa? Karena bank itu memiliki kepentingan utang mereka dibayar. Sama, kita juga nanti terutama kan adalah karena stakeholder di sini pemberi kreditnya adalah Bank Himbara. Tapi Himbara ini kan perintah, bukan tidak bicara soal bankability, tapi ini kan perintah, mandat. Oh iya, tapi kan ini business case. Ini adalah sebuah business case. Bank Himbara menyalurkan kredit tidak dengan gratis. Ada bunganya yang harus dibayar, ya kan? Ada kepatuhan pembayaran cicilan yang harus dipenuhin. Jadi kami juga nanti pasti dari bank-bank Himbara ya yang menyalurkan kredit, juga kami yakin pasti juga akan turun ikut membantu apabila ada masalah-masalah, termasuk membukakan jalan, mengenalkan dengan supplier baru dan sebagainya. Tapi pada dasarnya yang dibentuk ini kan adalah sebuah ekosistem. Demand-nya sudah jelas ada. Yang sudah jelas itu adalah program-program prioritas pemerintah. Itu demand-nya sudah ada dari situ. Untuk apa? Untuk food produce kita, ya kan? Tinggal supply-nya nih. Nah, supply-nya lagi kita beresin dengan pembangunan infrastruktur. Makanya ada pembangunan gudang, pembangunan cold storage, ada pengadaan truk pickup sampai motor pengangkut dan sebagainya. Ini kan semua adalah aset-aset infrastruktur yang digunakan sebagai penunjang aktivitas daripada koperasi desa tersebut. Iya, baik. Kita beralih ke isu lain. Boleh. Kita sudah sampai akhir, tadi saya dikasih tunjuk waktunya terbatas. Tapi saya ingin tanya soal minyak. Ya, ada para netizen kita membandingkan Indonesia dengan Jepang. Ketersediaan minyak kita saat ini hanya 24 hari. Ya, sementara ada 2 kapal tanker kita di Selat Hormuz milik Pertamina yang ketahan. Ini mulai timbul nih, saya juga dapat WhatsApp penyebaran di WhatsApp grup. Penuhin gitu ya bensin, karena bisa jadi kita akan kekurangan nanti ke depan dan pemerintah kurang sigap mengatasinya. Menurut Anda? Jadi begini, Mbak. Situasinya gimana sih sebenarnya? Jadi perlu nggak sih kita panik kayak gitu? Sangat tidak perlu. Karena pertama, kita harus menyadari kita itu tidak bisa apple to apple dengan Jepang. Kalau Jepang, mayoritas daripada kebutuhan impor minyak mereka itu memang adalah minyak-minyak yang memang harus melalui Selat Hormuz. Kalau saya nggak salah, angka itu sekitar 60% dari kebutuhan total minyak mereka yang diimpor melalui Selat Hormuz. Indonesia, on the other hand, hanya 20% daripada total kebutuhan impor kita itu yang dilewati oleh Selat Hormuz. Itu yang pertama. Jadi case-nya tidak apple to apple. Urgensinya tidak sama. Tapi yang kedua adalah pemerintah sekarang saat ini telah melakukan langkah-langkah aktif untuk mereroute shipping daripada minyak-minyak kita supaya tidak lagi harus mengandalkan untuk menutupi yang 20% tadi itu ya, tidak harus lagi mengandalkan supply daripada Selat Hormuz karena kita harus berasumsi for the worst. Ya kita berharap konfliknya bisa reda besok. Kita berharap semua pihak melakukan deeskalasi militer, kembali ke meja perundingan, dan semua kekerasan ini bisa berhenti. Besok Selat Hormuz sudah bisa dilewati lagi. Kita pengennya juga begitu. Dan itu yang sudah disuruhkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga. Bahkan kalau Mbak Prita ingat, Indonesia menawarkan diri. Kalau memang pihak-pihak bersedia, kita siap untuk menjadi fasilitator atau mediator. Kita harapnya begitu. Tapi kita prepare for the worst. Artinya apa? Saat ini pemerintah telah secara aktif melakukan rerouting shipping ini sendiri. Salah satunya apa? Melalui Amerika Serikat. Jadi, dan kita perlu catat, ini bukan impor yang kita nggak perlu, lalu diperlu-perluin, diada-adain, atau sengaja untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu. Tidak. Ini memang kebutuhan kita. Memang hari ini agenda daripada ketahanan energi merupakan salah satu prioritas tertinggi daripada pemerintah. Ya kan? Maka daripada itu kita kan memiliki agenda. Kita mau mengejar B50 dalam 1-2 tahun ke depan. Ya kan? Supaya kita bisa memaksimalkan peran daripada blending sawit yang merupakan komoditas unggulan daripada kita sendiri. Kita juga telah meresmikan dan akan juga meresmikan kilang-kilang minyak baru. Ya kan? Maupun kita proses drilling, ekstraksi minyak, juga lifting, kita juga akan gencarkan terus supaya kita mengurangi setiap tahunnya porsi yang kita perlu impor itu berkurang. Hari ini kan solar kita udah nggak perlu impor. Jadi kita akan ada impor baru dari Amerika ya? Itu sebenarnya bukan impor baru, itu kan impor yang continuous kita lakukan berdasarkan kebutuhan kita. Source-nya kita ambil melalui source yang berbeda. Yang tidak terdampak daripada Selat Hormuz sendiri. Jadi ini bukan impor baru yang diada-adain, bukan. Memang kita butuh, tapi selama ini pihak baru, yang supplier baru. Bahasa seperti itu. Itu untuk menjaga supaya ketahanan minyak kita tetap berada di angka yang aman. Tapi selain daripada itu, Mbak Prita, nggak kalah penting juga, bahkan jauh sebelum konflik di Iran ini meletus,
Kementerian ESDM telah memang memberitahukan roadmap atau blueprint mereka untuk meningkatkan stok cadangan minyak kita dari yang selama ini 20 hari menjadi up to 90 hari ke depannya. Ini sudah ada di dalam pipeline, gitu loh. Jadi kita melakukan segala cara, ya. Kita melakukan ketahanan energi supaya apa? Produksi dalam negeri kita meningkat. Impor kita bisa gradually berkurang dan suatu saat nanti mungkin kita tidak perlu impor lagi. Ketahanan minyak kita dari yang selama ini 20 hari harus ditingkatkan sehingga kita bisa mencapai minimum kurang lebih di angka sekitar 3 bulan ketahanan minyak kita. Jadi inilah memang langkah-langkah yang diambil pemerintah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami dampak terlalu masif. Kalau bilang nggak ada dampak, nggak bisa bilang begitu juga. Harga minyak kan sudah naik. Sedikit banyak pasti akan berimbas pada postur fiskal kita. Tapi bagaimana caranya kita ready untuk supaya kalaupun ada kenaikan, hari ini mungkin sekitar $80, kita harus sudah membuat senario. Kalau ini nyentuh amit-amit $100, amit-amit kalau nyampe $150. Lalu kalau amit-amit kurs kita juga tidak bisa menahan seperti apa. Ini semua kan skenario-skenario ini kan sudah dipikirkan. Sehingga tujuannya apa? Kita memastikan bahwa tujuan utama APBN sebagai shock breaker itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya kan? Supaya jangan nyampe dampak daripada kenaikan ini harus di-pass on kepada consumers. Kalau kita lihat harga minyak sejak perang sudah meningkat. Harga BBM kita naik nggak? Kita berbicara subsidi ya. Kita berbicara Karena subsidi. itu memang juga yang dikhawatirkan. Setidaknya nanti bukan hanya masalah ada atau tidak, tapi harga ini akan naik karena kita punya keterbatasan fiskal jika kemudian harga dari bahan bakar ini terus melonjak naik begitu. Ya, Apa yang akan terjadi? akan naik kalau konfliknya tidak mereda. Kita tentu saja berharap konfliknya mereda ya. Tapi saya sepakat, Mbak Prita, kita harus mengakses the worst case scenario. Bagaimana kalau konflik ini berkepanjangan, supply shock ini terus terjadi, dan dampaknya adalah apalagi mau lebaran. Apalagi sudah mau lebaran dan tingkat mobilisasi sangat tinggi. Betul, dan konsumsi minyak itu kan bukan hanya dari kendaraan ya, tapi terutama dari industri itu juga itu sangat besar. Industri petrochemical dan sebagainya itu kan benar-benar penghisap energi yang sangat besar. Poinnya adalah begini, Mbak Prita. Pertama adalah kita berfokus pada kebijakan fiskal kita secara makro. Kita fokus yang kita bisa benahi, yaitu apa? Kunci daripada ketahanan APBN salah satunya adalah bukan hanya dari segi pengeluaran. Pengeluaran bisa bengkak, tapi ini bisa dimitigasi apabila pendapatan kita juga ikut membengkak. Ya kan? Jadi mengoptimalkan government revenue, baik itu dari pendapatan dari segi perpajakan maupun dari PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Ya, kita punya banyak instrumen ya. Pajak ya otomatis ini kita berbicara ada PPh badan, PPh individu, ada PPN. Kalau kita berbicara dari PNBP, kita memiliki sovereign wealth fund yang baru yaitu adalah Danantara yang adalah bagaimana caranya mengelola kekayaan negara memberikan return semaksimal mungkin untuk Indonesia. Ini kita optimalisasikan sehingga total revenue kita seiring waktu juga akan meningkat dan kita memiliki space yang lebih ketika menghadapi winter-winter seperti ini. Tapi terakhir Mbak Prita, kita harus berkaca. Kita pernah mengalami supply shock. Ini bukan barang baru buat kita. Di tahun 2020, supply shock itu juga sempat terjadi. Ya kan? Dampaknya adalah inflasi meningkat pada satu secara global. Yang terjadi, COVID, Indonesia itu termasuk resilient. Inflasi kan dulu terjadi kenapa di COVID, ya kan? Orang punya duit mau belanja, tapi barangnya nggak ada, supply-nya terdisrupsi. Mirip lah, walaupun tidak apple to apple, mirip dengan kondisi kita hari ini. Indonesia relatif lebih resilient. Kenapa? Ada salah satu blessing in disguise daripada struktur perekonomian kita. Yaitu perekonomian kita mayoritas itu ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Ya kan? Ini sekarang nih mungkin saya nggak tahu ya itu hitungan ekonominya karena daya beli masyarakat juga menurun ini. Ketika kemudian kita ditopang oleh konsumsi dalam negeri, daya beli masyarakatnya lagi menurun. Kita harus kembali ke data. Di tahun 2025, economic growth kita ditutup 5,11% secara year on year. Bahkan di kuartal 4 itu naiknya hampir 5,4%. Konsumsi dalam negeri sendiri komponen itu bertumbuh hampir 5%. Jadi konsumsi dalam negeri itu bertumbuh secara solid. Tetapi apakah berarti tidak ada masalah? Ada masalah. Kita juga merasa. Kenapa? Salah satu yang lagi mau diadres oleh pemerintah ini bukan hanya pertumbuhan, Mbak Prita. Tapi an equal distribution of wealth. Artinya pertumbuhan angka itu baik, tapi angka ini juga harus bisa dinikmati oleh semua orang. Karena itu dia, orang jadi kemudian karena khawatir dengan kondisi ekonomi, dinamika global, dinamika nasional, jadi akhirnya kemudian menahan untuk konsumsi. Padahal sebenarnya konsumsi masyarakat inilah yang selama ini menjadi pilar utamanya kita. Jadi ada yang memang berbasis spekulasi, yaitu adalah outlook, orang merasa takut tentang outlook masa depan seperti apa, mereka menahan untuk spending, itu ada yang seperti itu. Yang kedua adalah memang kita harus mengakui bahwa pertumbuhan kelas menengah kita masih bisa dapat dioptimalkan.
Nah, ini yang justru kalau Mbak Prita sadar, ini yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Contohnya apa? Diskon tarif transportasi. Itu kan tujuannya adalah mengencourage orang untuk mobilisasi. Karena sebagian biaya mereka untuk bertransportasi ditanggung oleh pemerintah. Lalu magang berbayar, itu fresh graduate yang menjadi target utama daripada magang berbayar supaya mereka bisa dapat income, ya kan? Income itu bisa di-spend kepada ekonomi itu. Nah, jadi kita kalau berbicara angka kita baik, tapi ke depannya kita juga harus melalui program-program prioritas seperti MBG dan juga Kopdes Merah Putih, kita mengoptimalisasi apa yang disebut sebagai equal distribution of wealth. Ini tidak kalah pentingnya dengan pertumbuhan. Duh, sebenarnya saya masih banyak lagi nih yang mau ditanyain ya, karena isu-isunya banyak sekali. Semoga nanti lain kali kita bisa ketemu lagi di sini ya. Terima kasih, Mas ya. Mbak Prita. Kita mau tanya-tanya lagi. Boleh. Isu-isu yang lain yang diresahkan publik agar ya keresahan publik ada jawabannya begitu. Harus ada jawabannya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih telah mengundang.